Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat besar dan rumit yang sedang terjadi di Indonesia. Betul. Krisis di puncak Nahdlatul Ulama atau NU. Kita bicara soal organisasi Islam terbesar di negara ini, bahkan mungkin di dunia. Dan ketika kita bilang krisis, ini bukan sekedar pergantian jabatan biasa loh. Ini adalah sebuah pertarungan terbuka. Pertarungan tentang apa? Tentang siapa yang sebetulnya memegang kendali dan kemana arah organisasi ini akan dibawa. Efeknya bisa terasa jauh di luar lingkup internal mereka. Benar. Di hadapan kita ini ada tumpukan berita dari hari ini, Rabu 26 November 2025. Semuanya fokus pada satu hal, pemberhentian Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya. Iya. Misi kita hari ini, gimana ya, sederhana tapi menantang. Kita akan urai benang kusut ini untuk Anda. Kenapa Gus Yahya diberhentikan? Siapa yang punya wewenang? Dan yang paling seru kan ada perang surat digital itu. Nah, itu dia. Ini menunjukkan perebutan kekuasaan secara real time. Kita akan coba rangkai kepingan-kepingan puzzle ini berdasarkan sumber-sumber yang ada untuk memberi Anda gambaran paling jernih tentang apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan di tubuh NU. Oke, kita mulai dari berita paginya. Hari ini, secara resmi diumumkan bahwa KH Yahya Cholil Stakuf tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU. Ini jelas sebuah bom. Betul. Yang menarik, sumber kita menyebut reaksi pertama justru datang dari daerah. Oh iya? Bukan dari pusat. Bukan. Dari PCNU Makassar dan PWNU Sulawesi Selatan. Mereka buru-buru merilis imbauan agar para Nahdliin, warga NU tetap tenang dan tidak terprovokasi. Imbauan untuk tenang itu sendiri adalah sinyal kepanikan kan? Tepat sekali. Itu menunjukkan para pengurus di bawah sadar betul bahwa keputusan ini punya potensi membelah dan menciptakan gejolak. Mereka mencoba memadamkan api bahkan sebelum apinya benar-benar membesar. Ini bukan sekedar rilis pers biasa ya berarti? Bukan. Ini adalah langkah mitigasi krisis. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai ke titik ini? Rasanya baru kemarin Gus Yahya terpilih dengan visi besarnya. Sekarang tiba-tiba diberhentikan. Apa yang meledak hari ini sebenarnya adalah bom waktu yang dipasang minggu lalu. Oh, jadi bukan kejadian mendadak? Bukan. Tepatnya pada 20 November 2025. Saat itu ada rapat harian Syuriah PBNU di Jakarta. Ini bukan rapat komite biasa. Rapat ini dipimpin langsung oleh Rais Aam KH Miftahul Akhyar. Betul. Dan untuk Anda yang mungkin butuh penyegaran, Syuriah ini adalah Dewan Syuro, Dewan Ulamanya NU. Rais Aam adalah pimpinan tertingginya secara spiritual dan kelembagaan. Bisa dibilang mereka adalah dewan penjaga gawang ideologi dan marwah organisasi. Jadi keputusan dari forum ini punya bobot yang luar biasa. Bobot yang luar biasa memang. Dan dalam rapat itulah sebuah ultimatum diputuskan. Sumber-sumber kita sangat jelas soal ini. Syuriah meminta Gus Yahya untuk mengundurkan diri secara sukarela. Dalam waktu 3 hari. Jika tidak, opsi kedua akan dijalankan. Opsi kedua adalah pemberhentian paksa. Dan kita tahu Gus Yahya tidak mundur, jadi tenggat waktunya lewat dan opsi nuklir itu pun diaktifkan. Jadi pengumuman hari ini bukan keputusan dadakan, melainkan eksekusi dari ultimatum yang sudah ditetapkan seminggu yang lalu. Persis. Prosesnya sudah berjalan di balik layar. Hari ini adalah saat di mana konflik internal itu dibuka ke publik. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Tuduhannya. Ini bukan sekedar sudah tidak sejalan lagi kan? Ada 3 alasan spesifik dan semuanya sangat berat. Yang pertama, dan ini yang paling eksplosif, adalah soal ideologi. Ideologi? Syuriah menyoroti sebuah acara PBNU bernama Akademi Kepemimpinan Nasional atau AKN. Dalam acara itu, panitia mengundang seorang narasumber yang oleh Syuriah dianggap terafiliasi dengan Jaringan Zionisme Internasional. Tunggu sebentar. Jaringan Zionisme Internasional. Itu bukan tuduhan main-main, itu tuduhan yang sangat syarat muatan politis dan ideologis, terutama untuk audiens NU. Sangat. Apakah sumbernya menyebutkan siapa narasumber yang dimaksud? Karena ini tuduhan yang sangat spesifik. Sayangnya, sumber-sumber yang kita pegang saat ini tidak merinci nama narasumber tersebut, hanya menyebutkan dugaan keterkaitan. Dan Anda benar, justru karena sifatnya yang tidak spesifik itulah, tuduhan ini menjadi sangat kuat secara politik. Jadi semacam serangan umum. Beliau kan dikenal sangat vokal dalam dialog antar agama di panggung global. Betul sekali. Sumber kita bahkan mengingatkan kembali, pada Juni 2018,
Beliau pernah jadi pembicara di Forum American Jewish Committee di Israel. Iya, di AJC. Waktu itu beliau menawarkan konsep rahmah atau kasih sayang sebagai solusi konflik. Apakah menurut Anda dosa lama ini sengaja diungkit kembali? Sangat mungkin. Apa yang dulu dipandang sebagai terobosan diplomasi oleh pendukungnya, kini dengan mudah dipelintir oleh lawan politiknya sebagai bukti kedekatan dengan musuh. Jadi aset menjadi liabilitas ya? Tepat, profil internasional Mesiyahya yang selama ini jadi aset terbesarnya, tiba-tiba menjadi liabilitas terbesarnya di arena internal. Ini klasik sekali. Oke, jadi alasan pertama ideologi. Apa yang kedua? Yang kedua lebih teknis, tapi tidak kalah penting, pelanggaran prosedur. Prosedur. Pelaksanaan acara AKN itu menurut Syuriah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU, khususnya soal prosedur pemberhentian dan penggantian fungsionaris. Oh, jadi bukan cuma soal siapa yang diundang, tapi juga bagaimana acaranya dijalankan. Betul, ini soal tata kelola organisasi. Dan yang ketiga. Yang ketiga juga soal tata kelola, tapi lebih sensitif lagi. Keuangan. Uang. Rabat Suriah menyoroti adanya praktek pengelolaan keuangan organisasi yang perlu ditinjau ulang. Mereka menuntut agar semuanya selaras dengan 3 pilar, syariat Islam, peraturan negara, dan tentunya ADART NU sendiri. Ideologi, prosedur, dan keuangan. 3 fondasi utama sebuah organisasi diserang sekaligus. Ini serangan yang sangat terkoordinasi. Sangat. Ini membawa kita pada pertanyaan tentang struktur kekuasaan di NU. Krisis ini seolah-olah menelanjangi ketegangan antara 2 kutub kekuatan utama. Betul sekali. Di satu sisi ada Syuriah, Dewan Ulama yang dipimpin Rais A'am, mereka memegang otoritas moral dan keagamaan tertinggi. Di sisi lain, Ada Tanfidiyah, badan eksekutif yang dipimpin Ketua Umum, dalam hal ini Gus Yahya. Mereka yang menjalankan roda organisasi sehari-hari. kalau pakai analogi korporat, Syuriah itu seperti dewan komisaris yang menjaga nilai-nilai perusahaan. Sementara Tanfiziyah adalah dewan direksi yang dipimpin CEO. Dan biasanya CEO yang jadi wajah perusahaan, kan? Analogi yang sangat pas. Dan selama ini, publik sering melihat Ketua Umum Tanfiziyah sebagai wajah dan motor utama NU. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah penegasan kembali dari Dewan Komisaris. Iya, Salah satu sumber kita mengutip pernyataan Prof. Firdaus Muhammad, seorang pengurus PWNU Sulsel. Beliau bilang, keputusan ini adalah momen kembalinya marwah kepemimpinan ke tangan Syuriah. marwah kepemimpinan. Kata-kata yang dipilih sangat kuat. Tapi kenapa sekarang? Kenapa marwah itu dirasa perlu ditegaskan kembali? Itu pertanyaan kuncinya. Mungkin ada 2 hal. Gaya kepemimpinan Gus Yahya yang cepat, berorientasi global, dan kadang menerobos tradisi. Bisa jadi membuat sebagian kiai sepuh merasa ditinggalkan Bisa jadi. atau tidak dilibatkan. Di sisi lain, memang ada ketegangan struktural yang inheren. Tanfidiyah punya akses ke sumber daya, media, pemerintah. Syuriah punya legitimasi moral dan keulamaan. Nah, ketika Tanfidiyah bergerak terlalu cepat, Syuriah merasa perlu menarik tuas rem darurat untuk menegaskan kembali siapa pemegang otoritas tertinggi. Dan Profesor Firdaus itu juga menyebut bahwa langkah ini menghilangkan kesan dualisme antara Syuriah dan Tanfidiyah. Jadi, ini adalah pesan yang sangat jelas. Pesannya adalah, di NU hanya ada satu matahari, dan matahari itu adalah Rais A'am, bukan ketua umum. Sebuah penegasan hierarki secara brutal. Tapi tentu Gus Yahya tidak menerima begitu saja. Tentu tidak. Dan argumen perlawanannya sangat menarik. Menurutnya, rapat harian Syuriah yang menghasilkan ultimatum itu tidak punya legal standing. Tidak punya landasan hukum organisasi untuk memberhentikan seorang ketua umum. Betul. Karena ketua umum adalah mandataris muktamar. Nah, ini dia. Dia tidak melawan substansi tuduhan, tapi dia menyerang prosedurnya. Dia pada dasarnya bilang, Anda boleh saja pimpinan tertinggi, tapi cara Anda memberhentikan saya, ini cacat hukum. Dia menantang kewenangan rapat tersebut, dan karena perlawanan verbal saja tidak cukup. Pertarungan ini kemudian bergeser ke arena yang sangat modern. Perang surat edaran digital yang disebar lewat WhatsApp. Ini konflik elit yang disaksikan langsung oleh jutaan warganya di grup-grup WA. Benar-benar konflik abad ke-21. Oke, ayo kita bedah perang administrasi ini. Karena disinilah letak drama sesungguhnya. Hari ini, 26 November,
ada dua surat yang saling membunuh beredar. Di waktu yang hampir bersamaan. Surat pertama dari kubu Syuriah. Surat ini ditandatangani oleh Wakil Rais Aam, KH Afifuddin Muhajir, dan seorang katib. Isinya sangat tegas. Isinya apa? Menyatakan bahwa per pukul 00.45 WIB dini hari tadi, status Gus Yahya sebagai ketua umum sudah tidak berlaku lagi. Dia dilarang menggunakan fasilitas jabatan atau bertindak atas nama PBNU. Titik. Ini seperti proklamasi pemberhentian. Sangat lugas. Mereka berusaha menciptakan fakta hukum baru. Betul, tapi kubu Gus Yahya tidak tinggal diam. Beberapa jam kemudian muncul surat balasan. Dan ini manuver yang sangat cerdik. Sangat. Surat kedua ini berkop surat resmi PBNU, bernomor, dan yang terpenting ditandatangani oleh Yahya Cholil Stakuf sebagai ketua umum yang sah. dan Sekjen Saifullah Yusuf juga. Isi suratnya ini yang jenius. Dia tidak secara langsung bilang, saya tidak dipecat. Tidak. Sama sekali tidak. Sebaliknya, surat itu justru menetapkan kriteria dan standar keabsahan surat-surat yang mengatasnamakan PBNU. Ini seperti wasit meniup peluit di tengah pertandingan untuk menjelaskan kembali aturan main. Tepat sekali. Poin pertama, surat itu bilang, surat resmi PBNU yang menyangkut kebijakan strategis harus ditandatangani oleh 4 orang. 4 orang, Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekjen. 4 tanda tangan, bukan hanya 2 dari jajaran Syuriah. Secara implisit, dia mengatakan surat pemberhentian dirinya itu tidak sah karena tidak memenuhi kuorum tanda tangan. Serangan balik yang telak. Dan ada lagi yang lebih canggih. Apa itu? Poin kedua menetapkan standar teknis. Dikatakan bahwa surat PBNU yang asli dan sah wajib memiliki stempel digital berupa QR Code dari peruri yang bisa dipindai. Wow. Surat itu bahkan melarang adanya watermark draft atau tulisan TTD belum sah. Ini cara dia bilang, hanya surat yang keluar dari sistem administrasi saya yang sah. Semua surat lain yang beredar di luar sana, termasuk surat pemberhentian saya, adalah surat liar. Persis. Luar biasa. Jadi dia memindahkan medan pertempuran. Dari perdebatan soal Zionisme dan keuangan, menjadi perdebatan soal stempel digital dan QR Code. Ini pertarungan antara legitimasi moral melawan legitimasi administratif. Siapa yang harus didengar oleh pengurus di seluruh Indonesia? Coba Anda bayangkan posisi seorang ketua PWNU di sebuah provinsi. Pasti bingung sekali. Pagi hari dia dapat broadcast WA berisi surat pemberhentian Gus Yahya dari Wakil Rais Aam. Dia mungkin sudah mulai berpikir untuk konsolidasi. Siangnya masuk lagi surat resmi dari Gus Yahya, lengkap dengan QR Code, yang pada dasarnya menganulir surat pertama. Apa yang harus dia lakukan? Ini bukan lagi soal politik tingkat tinggi. Ini sudah jadi kekacauan operasional. Kekacauan administratif yang luar biasa. Jadi, kalau kita rangkum sampai di sini, kita punya seorang ketua umum yang diberhentikan oleh Dewan Ulamanya dengan 3 tuduhan berat. Tapi ia melawan balik dengan sangat efektif dengan menyatakan bahwa dokumen pemberhentiannya sendiri tidak sah secara prosedur. Hasilnya, dualisme kepemimpinan di puncak organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia. Di satu sisi, Syuriah merasa sudah tidak punya ketua umum, di sisi lain sang ketua umum masih aktif menandatangani surat. Situasi ini sangat tidak stabil dan bisa berlarut-larut. Betul, menciptakan kebingungan dan potensi perpecahan di tingkat bawah. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, stabilitas internal NU itu seringkali berkorelasi dengan stabilitas sosiopolitik di Indonesia. Tentu saja. Konflik ini pada akhirnya bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi ketua umum. Ini adalah pertarungan tentang jiwa dan masa depan NU. Tepat. Pertanyaannya menjadi fundamental. Apakah NU akan melanjutkan jalur yang dirintis Gus Yahya, menjadi pemain global, aktif dalam dialog antar peradaban, atau sebaliknya? Ataukah krisis ini akan menjadi momen koreksi di mana NU ditarik kembali ke fokus yang lebih domestik, lebih tradisional, sesuai dengan kehendak para kiai sepuh di Syuriah? Sebuah pertarungan visi yang sangat mendasar. Nah, sebagai pemikiran penutup untuk Anda, ada satu detail kecil dalam sumber berita kita yang rasanya sangat relevan dengan semua kekacauan ini. Oh ya? Apa itu? Di tengah pembahasan soal pemberhentian Gus Yahya, ada selipan kalimat tentang urusan tambang yang akan dikelola oleh NU. Benar. Ini merujuk pada kebijakan pemerintah yang memberikan izin usaha pertambangan atau IUP kepada ormas keagamaan. Dan NU
adalah salah satu kandidat utama untuk mengelola konsesi tambang yang nilainya bisa triliunan rupiah. Tepat sekali. Sekarang, coba Anda bayangkan, di tengah krisis kepemimpinan yang akut, perang surat edaran yang membingungkan, dan sorotan tajam soal tata kelola keuangan internal seperti yang kita bahas hari ini, Ya, bagaimana sebuah organisasi yang sedang terbelah di puncaknya ini akan mampu mengelola tanggung jawab finansial dan lingkungan yang begitu besar, seperti konsesi tambang. dan yang lebih penting, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa keuntungan dari bisnis raksasa itu benar-benar mengalir untuk kemaslahatan jutaan warganya di akar rumput. Dan tidak justru menjadi bahan bakar baru yang memperparah konflik elit di tingkat pusat. Itu adalah pertanyaan bernilai triliunan rupiah yang menyangkut kapasitas kelembagaan NU di saat sedang diuji habis-habisan. Sesuatu yang patut kita semua cermati perkembangannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.